Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like ya. Bab 445 sampai 446. Bab 445. Haruskah kita membuat spray bersama? Langit berbintang ini adalah peta yang sangat besar. Peta ini tidak terbatas. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak dapat melihat dasarnya. Di dalamnya, dia melihat beberapa area yang dikenalnya, alam semesta sejati, alam semesta Guansuan, dan surga segala alam. Dan alasan mengapa dia terkejut dan tidak dapat dipercaya adalah karena dia menemukan bahwa jumlah total alam semesta ini, termasuk Bima Sakti, hanya berjumlah kurang dari 1% dari peta langit berbintang ini. Kurang dari 1%, konsep apa ini? Kamu melihat peta alam semesta di depannya. Dia sangat terkejut saat ini. Seolah dia memikirkan sesuatu, dia menoleh untuk melihat Cizen dan bertanya, "Saudari Zen, apa ini?" Cizen berkata, "Peta alam semesta." Ye Guan bertanya dengan ragu, "Peta alam semesta?" Cizen mengangguk sedikit. Ini adalah gambaran lengkap alam semesta yang diketahui saat ini. Ia digambar oleh alien. Alien tersebut memiliki kemampuan khusus dan dapat melakukan perjalanan dengan bebas melintasi batas alam semesta. Oleh karena itu, ia melakukan perjalanan ke alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dan menggambar ini, gambar peta alam semesta. Kamu melihat peta alam semesta dan tersenyum pahit. Saya tidak pernah berpikir bahwa kita akan begitu kecil antara alam semesta Guansuan dan alam semesta sejati. Cizen tersenyum dan berkata, "Memang agak kecil, dan gambar ini belum versi final." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke area hitam di selatan peta. Tempat ini disebut area terlarang. Itu adalah area khusus yang ditandai oleh orang asing. Alasan kenapa dia menamakannya area terlarang adalah karena dia belum bisa menginjakkan kaki di area ini. Ye Guan sedikit mengernyit, gagal menginjakkan kaki di area itu. Cizen mengangguk, "Ya." Ye Guan Dao, "Apakah berbahaya?" Cizen tersenyum dan berkata, "Di tempat ini, ada sebuah negara misterius yang sangat-sangat kuno. Mereka telah memperkuat segel pada batas asli alam semesta, melarang orang sebangsanya untuk pergi, dan pada saat yang sama, mereka juga melarang orang luar dari masuk. Tentu saja, orang asing ini alasan mengapa saya tidak bisa memasukinya saat itu adalah karena nasib buruk, karena pada saat itu, sosok luar biasa muncul di negara misterius itu, dan dia membuka satu halaman-halaman pihak lain, silsilah dan menciptakan klan besar baru." Ye Guan berkedip, "Satu halaman silsilah?" Cizen tersenyum dan berkata, "Ya, ada keluarga kuno di sini, dan nenek moyang dari pihak lain sebenarnya adalah sebuah sosok, tapi saya tidak menyangka bahwa keturunan generasi selanjutnya akan memiliki sosok hebat lainnya. Namun, sepertinya ada beberapa konflik di dalam diri mereka pada saat itu. Oleh karena itu, pihak lain meninggalkan keluarga dan silsilahnya dibuka menjadi satu halaman." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan membuka silsilah keluarga menjadi satu halaman. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Mengapa mereka tidak membiarkan orang luar masuk?" Cizen tersenyum dan berkata, "Itu karena mereka memiliki semacam energi khusus, jadi mereka ingin melindungi energi itu." Ye Guan bertanya,
saudari Zen pernah ke sana? Cizen tersenyum dan berkata, ya. Ye Guan bertanya lagi, apakah orang-orang di sana pernah memukulmu? Cizen tersenyum tipis dan berkedip, bagaimana menurutmu? Ye Guan tersenyum dan berkata, saya pasti tidak bisa mengalahkannya. Cizen tersenyum lalu berkata, negeri kuno ini agak istimewa. Kamu harus siap secara mental kalau mereka keluar. Ye Guan tanpa sadar berkata, bukankah benar aku masih memilikimu? Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti. Cizen tersenyum, seolah tidak mendengar apa yang dia katakan, menunjuk ke area lain di peta, dan melanjutkan, lihat di sini, di utara, di ujung utara alam semesta, ada sebuah kuil kuno, ada sekelompok biksu di kuil kuno. Kelompok ini para beku semuanya adalah pertapa, dan mereka pergi ke utara untuk berziarah sesekali, dan setiap ziarah berlangsung setidaknya selama 1000 tahun. Ribuan tahun, Ye Guan tampak terharu. Cizen tersenyum dan berkata, tahukah kamu seberapa kuat para petapa itu? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Cizen berkata, ini mungkin menumbangkan sebagian persepsi Anda. Ye Guan tercengang. Cizen menunjuk ke sisi timur peta lagi. Di wilayah timur ini, ada kuburan tempat beberapa orang kuat misterius yang tidak dikenal dimakamkan. Sesekali, orang kuat akan terbangun darinya. Ye Guan melirik Cizen dan berkata dengan lembut, saudari Zen, beritahu aku ini. Cizen tersenyum dan berkata, aku memberitahumu ini karena aku ingin kamu memahami betapa besarnya alam semesta, jadi kamu harus siap secara mental. Ye Guan mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Cizen melanjutkan, selain itu, ada beberapa orang yang mengalami kemunduran waktu yang pernah Anda lihat sebelumnya. Kekuatan orang-orang ini jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Ye Guan berkata dengan lembut, jalanku masih panjang. Cizen sedikit mengangguk. Ya, Ye Guan tersenyum pahit, tiba-tiba aku merasa sangat stres. Cizen tersenyum dan berkata, menjadi stres belum tentu buruk. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan peta alam semesta tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke tangannya, dan akhirnya berubah menjadi sebuah gulungan. Kemudian, dia menyerahkan gulungan itu kepada Ye Guan. Ye Guan sedikit terkejut. Berikan padaku. Cizen mengangguk, simpan gambar ini. Ini akan berguna bagimu di masa depan. Ye Guan tidak menolak dan menyingkirkan peta alam semesta. Cizen tersenyum dan berkata, ayo pergi. Ye Guan mengangguk, oke. Keduanya meninggalkan gua, dan ketika mereka meninggalkan gua, dia menemukan bahwa budidayanya telah disegel kembali. Merasakan adegan ini, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, perasaan tak terkalahkannya hilang lagi. Saat ini, hari sudah gelap, dan sekelilingnya gelap gulita. Hanya sedikit cahaya yang samar-samar terlihat di kejauhan ke arah desa Miao. Ye Guandao, saudari Zen, pergilah ke desa Miao itu untuk mencari tempat beristirahat selama 1 malam, dan kemudian kembali ke Yanjing besok. Bagaimana menurutmu? Cizen mengangguk. Oke. Setelah beberapa saat, Ye Guan membawa Cizen ke puncak bukit. Dari posisi mereka dapat melihat seluruh desa Miao. Saat ini, lampu ribuan rumah di seluruh desa Miao menyala,
dan lampunya terang benderang, seperti lautan bintang yang sangat spektakuler. Dari posisi tersebut keduanya bisa menikmati panorama pemandangan yang indah. Ye Guan tidak bisa tidak mengagumi. Saya tidak pernah berpikir bahwa pemandangan malam di sini akan begitu indah. Cizen tersenyum tipis dan melihat pemandangan malam desa Miao di bawah. Matanya penuh kegembiraan, indah. Ye Guan tersenyum dan berkata, adik perempuan yang sebenarnya lebih cantik. Cizen menoleh untuk melihat Ye Guan dengan senyuman di wajahnya. Benarkah? Ye Guan mengangguk. Cizen tersenyum, memegang tangannya, dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan membawa Cizen turun gunung, dan tidak lama kemudian, keduanya tiba di desa Miao. Karena desa Miao merupakan tempat wisata, maka desa Miao menjadi lebih ramai di malam hari. Pejalan kaki datang dan pergi di jalan. Kebanyakan dari mereka adalah pasangan. Ye Guan dan Cizen berjalan di jalan yang ramai dan langsung menarik perhatian banyak orang. Penampilan mereka berdua sungguh luar biasa. Bagi orang luar, mereka terlihat seperti penampilan legendaris seorang pria berbakat dan wanita cantik. Cizen melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, dunia ini penuh dengan kembang api. Ye Guan mengangguk, melihat pemandangan di depannya, dia tiba-tiba merasa lelah bertarung. Makan, minum, bersenang-senang, menjemput gadis, kehidupan seperti ini sepertinya cukup menyenangkan. Cizen menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, lihat, banyak wanita yang mau tidak mau melihatmu. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya melihat rasa iri dan cemburu di mata banyak pria. Cizen sedikit bingung, iri dan cemburu, kenapa? Ye Guan tersenyum dan berkata, karena aku sedang memegang tangan wanita tercantik di sini. Cizen berkedip, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, katakan saja sesuatu yang baik. Ye Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa tapi memegang erat tangan Cizen. Setelah mengembara beberapa saat, keduanya masuk ke sebuah toko mie. Cizen melirik tanda di dinding dan berkata sambil tersenyum, bos, tolong makan 2 mangkuk mie tahu. Di belakang konter, bos bertanya, apakah Anda perlu menambahkan sesuatu? Cizen melihat lagi, lalu berkata, Jisuo telur. Tambahkan kedua mangkuk. Bos itu mengangguk. Ayo segera, Cizen duduk bersama Ye Guan. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, Saudari Zen, apakah ada banyak leluhur seperti itu di masa lalu? Cizen tersenyum dan berkata, mengapa kamu menanyakan hal ini tiba-tiba? Ye Guan Dao, saya ingin mendapatkan lebih banyak. Cizen menggelengkan kepalanya, kamu punya ide bagus. Ye Guan sedikit mengernyit, sangat sedikit. Cizen mengangguk, belum lagi zaman sekarang, bahkan 50 miliar tahun yang lalu itu sangat-sangat langka. Belum lagi sumber leluhurnya, bahkan sumber jalannya pun relatif langka. Ye Guan berkata dengan lembut, sayang sekali. Jika dia bisa memiliki lebih banyak leluhur, dia pasti bisa melatih sejumlah besar ahli top. Hal itu sungguh keterlaluan. Sementara Ye Guan berpikir, bos membawakan 2 mangkuk mie dan menaruhnya di depannya. Ye Guan memandangi mie di depannya. Ada sepotong besar tahu di atas mie, yang direbus dalam air.
namun ada juga kupu-kupu kecil untuk dicelupkan. Cizen berkata sambil tersenyum, makanlah bersama. Ye Guan mengangguk. Oke, saat dia berbicara, dia mengambil beberapa mie dan memasukkannya ke dalam piring celup. Setelah menggulungnya, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Cizen bertanya, bagaimana? Ye Guan mengangguk, oke. Cizen tersenyum dan berkata, "Dadih kacang ini juga enak, kamu bisa mencobanya." Ye Guan memandang Cizen. Saudari Zen, suka makan? Cizen mengangguk. Saat pertama kali datang ke Blue Star, saya mengunjungi banyak tempat. Makanan di banyak tempat enak banget. Kalau nanti punya waktu, bisa juga belanja. Cukup menarik. Ye Guan mengangguk. Oke, 10 menit kemudian, keduanya membayar dan pergi. Di jalanan, hari sudah agak larut dan jumlah orang semakin sedikit. Keduanya menemukan sebuah penginapan. Di depan konter, seorang wanita muda menatap mereka dan berkata, 399 koin Tiongkok per malam, dan deposit 500 koin Tiongkok. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di sebuah ruangan. Ruangan itu tidak terlalu besar, tapi bersih dan rapi. Tentu yang terpenting hanya ada satu tempat tidur. Karena pertarungan sebelumnya, Ye Guan sekarang merasa tidak nyaman. Jadi dia berkata, Saudari Zen, aku akan mandi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kamar mandi terdekat. Cizen berjalan ke jendela di dekatnya. Dia membuka jendela, dan angin pegunungan bertiup masuk, membuatnya merasa sejuk. Melihat pemandangan malam di kejauhan, senyuman tipis muncul di wajah Cizen. Saat ini, Ye Guan keluar dari kamar mandi. Dia berjalan ke arah Cizen. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan lembut memeluk Cizen dari belakang dan berbisik, Saudari Zen. Cizen tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan. Apakah kamu ingin berhubungan S3 kilodetik denganku? Kamu Guan, bab 446, mengenakan perhiasan perak. Berguling ke tempat tidur, mendengar kata-kata Cizen, Ye Guan tercengang. Secara alami, dia mengerti arti berhubungan. Cizen menatap Ye Guan dengan senyuman tipis di wajahnya. Meski kata-katanya agak kotor, matanya sangat jernih. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku hanya ingin memelukmu. Aku tidak punya ide lain. Cizen tersenyum tipis. Dia tidak berbicara, tetapi melihat keluar jendela dan berbisik. Terakhir kali saya datang ke sini adalah pada siang hari. Jadi saya melewatkan pemandangan malam di sini. Untungnya, saya menebusnya kali ini. Jika tidak, itu akan sedikit disesalkan. Ye Guan melihat keluar jendela. Dari tempat ini, dia bisa melihat banyak bangunan panggung yang berserakan. Bangunan-bangunan panggung ini tersebar dari tanah hingga pegunungan di kejauhan. Ribuan rumah terang benderang, seperti lautan cahaya sangat cantik. Cizen dengan lembut membelai rambut yang melayang di sekitar telinganya, lalu berkata dengan lembut, aku pergi kali ini, aku ingin tahu apakah akan ada kesempatan untuk kembali lagi. Mendengar kata-kata Cizen, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah sedikit. Saudari Zen, apakah kamu akan pergi? Cizen tersenyum dan berkata, bukankah kamu juga sama? Ye Guan terdiam. Dia memang akan meninggalkan tempat ini. Kali ini dia datang ke Bima Sakti.
Tapi dia datang dengan sebuah misi. Apalagi Guangxuan Universe masih memiliki banyak hal yang menunggunya. Cizen tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tidurlah." Ye Guan menarik kembali pikirannya dan berkata, "Oke." Cizen berjalan ke tempat tidur dan berbaring. Ye Guan memandang Cizen yang tergeletak di depannya. Dia ingin naik, tapi tiba-tiba ragu-ragu. Cizen saat ini mengenakan gaun berwarna putih pucat, sangat anggun, dengan sepasang mata yang indah, cerah dan jernih, memberikan kesan bahwa dirinya seperti teratai salju suci di Gunung Tianshan, membuat orang tidak mampu menahan sedikit pun hujatan. Melihat Ye Guan berdiri di samping tempat tidur, Cizen berkedip, "Apa?" Ye Guan tersenyum pahit, "Sebaiknya aku tidur di sofa." Cizen memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah kemunafikan. Setelah mengatakan itu, dia menepuk sisi tubuhnya dengan tangan kirinya dan berkata, "Ayo." Ye Guan menyeringai, lalu segera naik ke tempat tidur dan berbaring di samping Cizen. Cizen menyandarkan kepalanya di lengan kirinya secara alami, lalu membenamkan kepalanya di dadanya dan berkata dengan lembut, "Jangan terlalu banyak berpikir. Aku adalah kakak perempuan tertua dari Xiao Su dan Xiao Jing." Ye Guan tersenyum pahit. "Lebih baik kamu tidak mengatakannya. Tapi saat kamu mengatakannya, pikiranku akan dipenuhi dengan pikiran acak." Cizen mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. Sedikit kecerdikan muncul di matanya. "Pokoknya, aku percaya pada karaktermu." Senyuman Ye Guan menjadi semakin pahit. Sungguh karakter yang sial. Cizen berkata, "Tolong simpan peta alam semesta itu. Peta ini sangat istimewa dan akan sangat membantu Anda di masa depan." Ye Guan mengangguk. "Oke." Cizen berkata, "Tidur." Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak bisa tidur. Cizen bertanya, "Apa?" Ye Guan Dao, "Bisakah Anda membantu saya menekan garis keturunan gila itu?" Ia terus berpikir secara acak. Garis keturunan gila. Sudut bibir Cizen sedikit terangkat. "Anak kecil, berapa lama kamu akan membiarkan garis keturunan gila menyalahkanmu?" Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Memeluk wanita itu dalam pelukannya benar-benar membahagiakan sekaligus menyakitkan. Ini sangat sulit. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Saudari Zen, berapa lama kamu bisa menekan kesengsaraan alam semesta?" Cizen tersenyum tipis, "Mengapa kamu menanyakan hal ini tiba-tiba?" Ye Guan Dao, penasaran. Cizen tersenyum, lalu berkata, "Kamu juga lelah selama ini, jadi istirahatlah yang baik." Ye Guan sedikit mengernyit, tapi dia tidak bertanya lagi dan perlahan menutup matanya. Segera, Ye Guan tertidur. Pada saat ini, Cizen dalam pelukannya tiba-tiba membuka matanya perlahan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan, yang berada sangat dekat di depannya, dengan senyuman menyentuh di wajahnya. Keduanya tertidur sambil berpelukan. Malam itu, Ye Guan mengalami banyak mimpi yang berantakan. Dini hari, saat sinar matahari menyinari ruangan, Ye Guan, yang sedang berbaring di tempat tidur, perlahan membuka matanya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Cizen dalam pelukannya, yang meringkuk di pelukannya seperti kucing. Ye Guan tersenyum tipis, membungkuk dan mencium kening Cizen dengan lembut.
Saat ini, Cizen perlahan membuka matanya. Dia menatap Ye Guan. Apakah kamu sudah bangun? Ye Jian mengangguk. Kita harus kembali ke Yanjing. Cizen tersenyum dan berkata, oke, keduanya bangun. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di jalan. Saat melewati sebuah toko, Cizen tiba-tiba melihat ke aula, ada beberapa pakaian wanita Miao yang digantung. Melihat pakaian itu, cahaya aneh muncul di mata Cizen. Ye Guan tersenyum dan berkata, mau mencoba? Cizen mengangguk, ya. Ye Guan menarik Cizen ke aula. Bosnya adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian keluarga Miao. Wanita Miao itu memandang ke arah Cizen. Saat dia melihat Cizen, dia sedikit terkejut. Kemudian dia melihat ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, pria tampan, pacarmu sangat cantik. Pacar perempuan? Ye Guan tertawa, benarkah? Sambil berkata begitu, dia meraih tangan Cizen. Cizen menoleh ke arahnya, dengan senyum tipis di alisnya. Wanita Miao memandang Cizen dan berkata sambil tersenyum, Nona muda, apakah Anda ingin mencoba pakaian Miao? Cizen mengangguk, ya. Wanita Miao tersenyum dan berkata, pakaian Miao di sini tidak pantas untuk seorang gadis. Ci tercengang. Wanita Miao itu berkata lagi, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari ke ruang dalam. Setelah beberapa saat, wanita Miao keluar sambil membawa sebuah kotak. Dia membuka kotak itu. Di dalam kotak itu ada pakaian Miao, dan pakaian Miao ini jauh lebih indah dari pakaian Miao yang dipajang, juga dilengkapi dengan banyak perhiasan perak. Melihat pakaian Miao ini, mata Cizen tiba-tiba berbinar. Wanita Miao tersenyum dan berkata, nak, apakah kamu ingin mencoba ini? Cizen memandang gadis Miao itu dan berkata dengan heran, dia mengenakan perhiasan perak, apakah ini gaun pengantinmu, nak? Wanita Miao itu mengangguk, ya. Cizen tersenyum tipis dan menolak, karena ini gaun pengantinmu, bagaimana bisa dipakai oleh orang lain? Wanita Miao tersenyum dan berkata, apa masalahnya? Saya juga ingin melihat seperti apa orang cantik seperti Anda jika dia mengenakan pakaian Miao yang begitu indah. Ayo, masuk ke dalam dan berpakaian. Karena itu, dia mengambil pakaian itu dan menarik Cizen menuju rumah. Melihat dua orang berjalan ke dalam rumah, Ye Guan tersenyum dan merasa sedikit berharap di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, Cizen keluar rumah. Saat melihat Cizen, Ye Guan tertegun. Saat ini, Cizen mengenakan mahkota perak. Mahkota perak terbuat dari peralatan perak dan sangat halus. Ornamen perak pada mahkota perak digantung lurus ke bawah seperti jumbai, dipasang dengan lembut di dahi dan di belakang telinganya digerakkan. Saat perhiasan perak bertabrakan, terdengar suara denting lembut yang sangat tajam. Dan dia mengenakan pakaian Miao yang ditenun dan diwarnai dengan warna merah dan biru cerah. Pakaian Miao dirajut dengan tangan dan sangat halus. Ada kerah perak di leher Cizen. Kerah itu bersinar dengan cahaya perak samar dan menyilaukan. Karena gaun Miao panjangnya 8/4, pergelangan tangan dan kakinya yang putih terlihat. Kulitnya sudah sangat putih, dan sekarang di bawah kilau ornamen perak ini, warnanya seputih salju dan batu giok, dan dia sangat cantik. Cantik.
Melihat Cizen di depannya, Ye Guan mau tidak mau kehilangan kesadaran. Kecantikan Cizen yang semula termasuk dalam keanggunan klasik, namun kini setelah mengenakan kostum keluarga Miao ini, kecantikannya berubah menjadi gaya lain, mempesona dan penuh gairah. Melihat mata Ye Guan, senyuman menyentuh muncul di wajah Cizen. Apakah terlihat bagus? Ye Guan menghampirinya dan mengangguk, kelihatannya bagus. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, senyuman di bibir Cizen perlahan melebar. Di sampingnya, wanita Miao juga memuji saat ini. Adik ini sangat cantik. Jika kamu keluar mengenakan gaun Miao ini, saya tidak tahu berapa banyak saudara laki-laki Miao yang akan menjadi gila. Cizen tersenyum tipis. Dia melihat dirinya di cermin tidak jauh di depannya, dengan kegembiraan di hatinya dan senyuman di wajahnya. Pada saat ini, wanita Miao di samping tiba-tiba berkata, "Saudaraku, apakah kamu ingin berganti pakaian menjadi Miao juga, dan aku bisa mengambil fotomu?" Ye Guan memandang wanita Miao. "Aku?" Wanita Miao itu mengangguk, "Iya." Ye Guan memandang Cizen, yang menatapnya dan tersenyum. "Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu, tapi aku akan memberitahu Xiao Shu untuk tidak tidur denganmu di masa depan." Mulut Ye Guan bergerak sedikit. "Saudari Zen, ancamanmu ini benar-benar menakutkan." Melihat ekspresi Ye Guan, Cizen memutar matanya ke arahnya, dengan sedikit rasa malu di alisnya. "Mengapa kamu tidak segera ganti baju?" Ye Guan tertawa, lalu menatap wanita Miao itu. "Nak, kamu sudah selesai." Wanita Miao tersenyum dan berkata, "Ikutlah denganku." Setelah beberapa saat, Ye Guan keluar. Pakaian pria Miao jauh lebih sederhana daripada pakaian wanita. Dia mengenakan pakaian kain dan celana panjang yang sangat sederhana. Untungnya, Ye Guan memiliki penampilan yang sangat bagus dan dia bisa mengenakan pakaian yang sederhana. Dia mengubah pembusukan menjadi sihir. Orang yang berpenampilan menarik tetap terlihat menarik meskipun mereka tidak mengenakan apapun. Cizen melirik ke arah Ye Guan, yang mengenakan pakaian Miao, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, tampan sekali. Ye Guan tertawa dan memegang erat tangan Cizen. Pada saat ini, wanita Miao tiba-tiba mengeluarkan kameranya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu berdiri bersama dan saya akan memotretmu." Keduanya mengangguk. Wanita Miao mengarahkan kamera ke mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Tersenyumlah." Senyuman muncul di wajah mereka berdua secara bersamaan. Saat wanita Miao menekan tombol, keduanya membeku dalam sebuah foto. Setelah beberapa saat, keduanya berganti pakaian kembali, dan wanita Miao menyuruh mereka ke pintu. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Nak, apakah kamu punya kertas dan pena?" Wanita Miao itu mengangguk cepat. "Ya." Karena itu, dia berbalik untuk mengambil kertas dan pena. Ye Guan mengambil pena dan mulai menulis di kertas. Mata wanita Miao itu penuh rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, Ye Guan meletakkan penanya dan menyerahkan kertas itu kepada wanita Miao. "Nak, ini untukmu. Di waktu luangmu, kamu bisa berlatih sesuai dengan apa yang disebutkan di atas." Wanita Miao itu berkedip, "Latihan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Iya."
Karena itu, dia meletakkan penanya, lalu berbalik dan pergi bersama Cizen. Wanita Miao melihat kertas-kertas di sekelilingnya dengan rasa ingin tahu di matanya. Ketika Ye Guan dan Cizen menghilang di ujung jalan, wanita Miao itu menyimpan kertas itu dan kembali ke toko kameranya. Ambil foto dua orang, lalu tempelkan foto kedua orang tersebut di posisi yang paling mencolok di dinding. Karena orang yang datang ke sini untuk membeli baju Miao akan difoto olehnya, sehingga banyak foto pasangan terpampang di dinding. Tidak ada keraguan bahwa foto Ye Guan dan keduanya adalah yang paling mempesona. Wanita Miao itu melirik foto mereka berdua, tersenyum manis, lalu berbalik dan berjalan menuju ruang dalam. Baik Ye Guan maupun Cizen tidak akan tahu bahwa foto ini akan mengubah nasib mereka suatu hari nanti. Tentu saja, itu akan sangat-sangat jauh. Bersambung.